Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi hari ini hari yang sangat bersejarah buat timnas sepak bola Indonesia, buat seluruh pecandu sepak bola di Indonesia, ketika timnas kita, timnas kesayangan kita semua, timnas Garuda telah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia Yona Asia, yaitu di babak playoff. Pasca kemudian semalam timnas kita menang 1-0 atas timnas China, dan kemudian disusul malam harinya jam 12 malam timnas Saudi Arabia atau Green Falcon berhasil kemudian membekuk timnas Bahrain 2-0 tanpa balas. Artinya posisi timnas kita saat ini tetap menancap kuat di peringkat 4 grup C kualifikasi Piala Dunia Yona Asia, yang mana peringkat 1 dan 2 dari grup C ini akan langsung ke putaran final Piala Dunia. Peringkat 3 dan 4 akan kemudian maju ke babak kualifikasi keempat, yaitu playoff. Nah teman-teman, yang menarik adalah kemudian semalam itu saya lihat ketika kemudian starting line up-nya Coach Patrick Kluivert menggunakan starter pemain-pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia. Ini suatu kejutan ya. Di situ kalau kita starting line up-nya kita lihat kemudian ada Ege Maulana Fikri dari Bali United yang menempati posisinya Marcelino Ferdinand di winger kanan ya. Kemudian Ricky Kambuaya dia di posisi winger kiri. Kemudian ada Rizky Ridho. Ini pemain-pemain yang memang, dan Yakub Sayuri yang menempati posisinya Sandy Walsh ya, full wingback kanan. Nah teman-teman, ini luar biasa sekali, suatu yang sangat mengembirakan. Artinya memang kemudian pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 pun menunjukkan kualitasnya. Artinya kemudian memiliki kualitas bermain bagus ya. Semalam mentalitasnya ditunjukin, bisa mengimbangi permainan daripada saudara-saudara kita pemain diaspora gitu kan. Ini luar biasa, ini suatu kemudian langkah yang mengejutkan ya dari Coach Patrick Kluivert, di mana kemudian Coach Patrick juga membangku cadangkan pemain termahal di timnas kita, yaitu Mes Hilger ya. Belakang dipasangnya si JIZ, kemudian Justin Hubner dan Rizky Ridho. Ini keputusan yang memang betul-betul vital ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat laga semalam ya, rame ya permainan kita sama China teman-teman. Cuman memang kalau kita lihat di sini memang di menit-menit akhir itu kayaknya stamina pemain kita agak menurun ya. Kayaknya banyak yang dipergantian. Dan yang sangat menggembirakan lagi teman-teman, kemudian di menit-menit akhir juga Coach Patrick Kluivert ini memberikan kesempatan ya dari pemain-pemain, lagi-lagi pemain-pemain Liga 1 untuk kemudian mendapatkan pengalaman bersama timnas. Muka lama wajah baru nih, pemain lama wajah baru, yaitu Stefano Lillipali kasih kesempatan maju. Yang saya pikir kemarin jadi starter ya, ternyata starternya malah Ricky Kambuaya. Saya pikir kemarin Stefano Lillipali mau ditaruh sebagai di posisinya Ratnar yang ditinggalkan Ratnar Waratmangun, tapi ternyata dipasang si Ricky Kambuaya, dan memang tepat sekali ya. Sampai kemudian karena kemudian pemain Cina melanggar Ricky Kambuaya di kotak penalti ya, dieksekusi dengan bagus oleh Ten Haromeni. Dan kemudian salah satu bintang muda Indonesia, calon bintang saya pikir lah gitu kan, ini si Beckham Putra ya. Ini saya sangat gembira sekali kemudian bisa lihat pemain lokal ini Beckham Putra, walaupun kalau dibanding sama pemain-pemain Cina ataupun pemain-pemain diaspora, posturnya yang sebetulnya untuk orang Indonesia udah tinggi ya, 176 cm, berat 58 kilogram, dia tampaknya kecil tapi nggak masalah, karena memang Beckham Putra di plotnya kan dia attacking midfielder, pemain tengah menyerang atau juga sebagai winger ya. Winger ini karena lincah, bagus, dan memang usianya masih muda, dan memang kemudian sepertinya karirnya terus akan bersinar ya. Ini pemain kelahiran Bandung, usia jelang 24, ini 23 tahun, masih memperkuat Persib Bandung, dan ini menggembirakan sekali ketika kemudian Coach Patrick Kluivert juga memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda Indonesia yang bermain di Liga 1 untuk kemudian mencicipi laga-laga internasional. Ini luar biasa sekali. Nah, yang jelas kemudian saat ini kita sudah memastikan
tiket timnas kita untuk lolos babak playoff. Di babak playoff nanti sudah menunggu ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman, teman-teman. Kemungkinan Saudi Arabia juga akan juga ikut di babak playoff, tapi masih menunggu ya di partai selanjutnya kan hari Selasa nanti Saudi Arabia akan jumpa Australia. Yang mana kalau Saudi Arabia menang lawan Australia, dia yang menemani Jepang gitu kan. Tapi kalau Australia yang menang, ya Saudi Arabianya ikut playoff, artinya memang kita akan bertemu kemungkinan besar dengan tim-tim Timur Tengah gitu kan. Ini yang memang repot karena nanti peraturan FIFA juga tuan rumahnya nanti di Timur Tengah gitu kan. Ya tahu sendirilah kemarin ketika kita jumpa Bahrain, apalagi kalau Qatar ya nanti banyak sandiwara, wasit segala macam, ini yang bikin repot ya. Dan saya pikir memang kemudian pihak PSSI walaupun waktunya masih lama, tapi sepertinya harus cepat bertindak, memperkuat sisi penyerangan ya. Di depan kita betul-betul cuma mengandalkan oleh Ten Haromeni. Sekalipun semalam Ramadan Sananta dikasih kesempatan juga oleh Patrick Kluivert untuk ganti oleh Ten Haromeni, tapi memang kemudian kan memang betul-betul kita cuma harapannya ya oleh Ten Haromeni, walaupun kita punya banyak ya striker seperti kemudian Hoki Caraka, ada Rafael Struijk, ada kemudian Ramadan Sananta, tapi memang betul-betul yang diharapkan ya oleh Ten Haromeni. Saya pikir butuh kita tambahan satu pemain naturalisasi lagi, pemain diaspora lagi untuk striker, begitupun juga untuk winger dan defensive midfielder ya. Kita betul-betul di tengah itu sosok Tom Haye itu nggak tergantikan, dan Tom Haye kan tampaknya kalau main 90 menit full dia juga kayaknya staminanya juga menurun ya. Kemudian untuk defensive midfielder sekalipun kita punya Nathan Juawan, tapi betul-betul kita masih mengandalkan Jupe Lupesi. Nah ini kalau pemain-pemain yang tipis stoknya ini kemudian terkena akumulasi kartu kuning, baik di liga ataupun di pertandingan internasional bersama timnas, atau mereka terkena akumulasi kartu kuning kan, kalau di DMF ini kan rawan karena memang tugasnya untuk kemudian dia kayak back tengah gitu kan, pemain tengah bertahan ini memang ya rawan kartu kuning. Dan Jupe Lupesi ini stoknya tipis karena memang tampaknya kualitasnya Nathan Juawan juga masih jauh ya dibandingkan Jupe Lupesi. Yang jelas timnas kita memang kemudian hari Selasa nanti akan jumpa timnas Jepang. Nah timnas Jepang ketika jumpa dengan Australia, saya nonton full game ya teman-teman. Mereka tandang ke kandang Optus Stadion di Perth di Australia itu kan. Dan saya kaget ketika kemudian lihat starting line-nya Jepang. Saya sama sekali nggak ada yang saya kenal tuh pemainnya, baik dari kiper, back, pemain tengah sampai striker itu saya nggak ada yang kenal. Yang kenal cuma pelatih Jepang Hajime Moriyasu ya teman-teman. Saya nggak ngerti ini pemain-pemain apakah yang bermain di liga lokal gitu kan. Dan sempat saya itu kemarin kecewa ya, tapi kemudian ketika peluit pertandingan berbunyi saya juga kaget karena kemudian Jepang begitu ganasnya terginas. Australia sebetulnya dikepung sama sekali, nggak berkutik ya. Dan ball possessionnya itu sampai 70% untuk Jepang, Australia cuma 30%. Shot on targetnya juga banyak Jepang ya, dengan mengandalkan pemain-pemain yang nggak terkenal gitu kan, yang saya sendiri nggak ngerti, nggak kenal sama sekali gitu kan, nama-namanya itu nggak familiar. Baru kemudian babak kedua Hajime Moriyasu di menit ke 45 atau 60 tuh memasukkan dua pemain bintang Jepang, yaitu si Takefusa Kubo yang bermain untuk Real Sociedad dan si Nakamura ya, Kaito Nakamura yang bermain untuk Stade Rennes ya. Ini sayap kanan sama sayap kiri yang memang serangan Jepang tambah terengginas, cuman memang nggak gagal, dia kurang peruntungannya untuk bikin gol. Justru kemudian di akhir di menit 90 ini serangan balik ya, praktis Australia cuma mengandalkan serangan balik, dan kemudian satu peluang berhasil dimanfaatkan oleh Aziz Behik ya, strikernya Australia. Nah ini gambarannya memang kemudian di hari Selasa nanti, walaupun minggu depan, walaupun kemudian timnas kita ini sudah nggak ada beban, tapi ya memang ketika tandang di Tokyo, kalau lihat pemain Jepang yang main lawan Australia tadi sepertinya juga berat ya, ujian. Dan ini tempat kesempatan ya untuk Coach Patrick Kluivert untuk kemudian memainkan juga pemain-pemain yang berbakat dari Liga 1, diberikan kesempatan ya, seperti Beckham Putra harapan saya kan, Beckham Putra gitu kan, Ramadan Sananta. Tapi kalau ya ini saya pikir memang penting sekali sebagai jalan ya, apalagi kalau Beckham Putra ini kan kontrol bolanya, gocekan bolanya bagus, usianya masih muda,
nggak menutup kemungkinan Pak Erick Thohir nanti kemudian bisa merekrut Beckham Putra untuk main di klubnya ya, di Oxford United gitu kan. Harapannya seperti itu, sehingga semakin banyak timnas kita yang main di punggawa timnas kita di klub luar tuh semakin bagus saya pikir gitu kan. Yang jelas teman-teman, ini merupakan hari yang bersejarah buat timnas sepak bola Indonesia, dan saya pikir juga untuk bangsa-bangsa Asia Tenggara ya, karena memang selama ini kan kemampuannya untuk lolos di negara-negara Asia Tenggara ini cukup sampai fase babak grup ya, kualifikasi babak ketiga. Biasanya langganannya kan Thailand sama Vietnam. Poinnya juga kalau nggak salah cuman mereka itu sampai poinnya 2. Indonesia saat ini poinnya kan udah 12 gitu kan. Dan ini sejarah buat bangsa Indonesia dan sejarah juga untuk bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk lolos ke babak playoff. Dan harapannya memang kedepannya Pak Erick bergerak cepat ini sebelum jumpa macan-macan Timur Tengah, untuk di tengah ini ditambah lah, diseseli lagi DMF yang memang berpengalaman, yang usianya udah matang, dan juga untuk winger sama striker sepertinya kita butuh ya sampai 2 atau 3 pemain lagi. Itu harapan saya sebagai fan timnas sepak bola Indonesia. Lagi-lagi selamat buat seluruh pecandu sepak bola Indonesia dan seluruh punggawa timnas Indonesia yang telah sampai dengan titik ini, kemudian memberikan harapan kepada seluruh pecandu sepak bola Indonesia, harapan besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.